Film dimulai dengan diperlihatkannya seorang pria bernama Zhang, yang pada saat itu, ia sedang menemui bosnya yang tengah mengadakan pesta. Tak lama kemudian, datanglah seorang wanita yang bernama Mei, dan langsung membuat keributan di sana. Ternyata, Mei tak sendirian, dia dibantu oleh kakaknya yang bernama Peng, sehingga kolaborasi epik ini membuat bos botak terkapar saat itu juga. Rupanya, mereka berdua disuruh oleh si Zhang untuk menyingkirkan bosnya, dengan motif ingin menguasai bisnis haramnya. Singkat cerita, Zhang menyuruh Mei dan Peng mengawal anak buahnya untuk melakukan transaksi narkobong. Tanpa mereka sadari, ternyata para pasukan khusus dari kepolisian sedang bersiap-siap untuk menangkap mereka. Saat transaksi sedang berlangsung, terjadilah kesalahpahaman di antara mereka, sehingga Mei terpaksa melepaskan tembakannya. Sniper wanita dari kepolisian yang bernama Amoy mencoba mencari lokasi keberadaan sniper musuh, dan setelah menemukannya, penyergapan pun dimulai. Di sini, Mei mampu mengelabui Amoy, sehingga ia berhasil melarikan diri. Tapi Amoy dengan gesit langsung mengejarnya, sehingga tembakan pun kembali terjadi. Mei dengan liciknya melemparkan granat. Kemudian atas kejadian barusan, telinga Amoy menjadi berdengung, sehingga ia tak mendengarkan perintah atasannya, yang menyuruh Amoy untuk segera mundur. Beliau adalah Pak Wang, selaku atasannya, mengingatkan Amoy agar selalu senantiasa menaati perintahnya. Kemudian, berpindah ke kantor kepolisian, di mana pada saat itu, Wei melaporkan temuannya, bahwa sniper yang ia hadapi merupakan seorang yang pernah dilatih secara khusus karena skillnya di atas rata-rata. Mendengar hal tersebut, Pak Inspektur menyuruhnya untuk mengusut kasus ini sampai tuntas. Siang harinya, terlihat para pasukan khusus ini sedang melakukan penyergapan terhadap para teroris. Pak Wang, yang sedang mengomando mereka, ia lantas menyuruh pasukannya untuk berkumpul, karena semua itu hanyalah sekedar simulasi saja. Beliau juga yang merasa Amoy kurang maksimal. Ia memarahi Amoy agar selalu serius dalam bertindak, meskipun ini hanya sekedar latihan saja. Dengan nada merendahkan, Pak Wang pergi meninggalkannya. Malam harinya, Amoy yang merasa sudah frustasi karena sering ditegur oleh atasannya tersebut. Ia pun hendak membuat surat mutasi, tapi setelah Pak Wang menelepon dan menyuruhnya untuk segera beristirahat, ia pun akhirnya mengurungkan niatnya tersebut. Pada saat itu juga, Amoy menyadari bahwa selama ini Pak Wang tidak membencinya, melainkan ia hanya mendidiknya dengan tegas, agar ia selalu disiplin. Keesokan harinya, Zhang didatangi pegawai asuransi yang bernama Min, untuk membawa berlian yang Zhang asuransikan di perusahaannya. Setelah menukar, berlian asuransi senilai 120 juta yuan. Min pun segera pergi dari sana. Di perjalanan, Min yang merasa ada yang janggal. Ia pun menyuruh pengawalnya untuk waspada. Dan benar saja, selang beberapa menit sebuah alat berat menghantam mobil mereka. 这么走会晚的。再开快点。我到了，准备行动。 Ternyata itu adalah perbuatan Peng dan Mei yang mengincar berlian yang dibawa oleh Min. Min dengan segapnya langsung menghubungi para polisi-polisi yang mengawal. Min dengan cerobohnya memberikan berlian itu kepada para perampok, sedangkan Mei yang memantau dari atas gedung, ia mampu menghadang para polisi yang baru saja tiba. Peng yang sudah mendapatkan apa yang mereka incar, ia pun langsung meninggalkan lokasi tersebut. Sedangkan Mei yang masih di area gedung, ia dibuat kesusahan ketika Amoy menghadapinya. Pergelutan terhenti ketika Mei mampu mengelabui Amoy. Atas insiden tersebut, sangat disayangkan Pak Wang tertembak oleh sniper musuh dan harus masuk rumah sakit. Amoy yang tak terima atas apa yang menimpa atasannya. Ia pun berjanji pada dirinya sendiri akan menangkap si sniper itu dan menyeretnya ke jeruji besi. Esok harinya, Peng dihubungi oleh anak buah Zhang yang mengajaknya untuk bertemu. Karena ternyata dalang di balik perampokan berlian itu adalah Zhang, dengan motif ingin mendapatkan uang dari asuransinya. Setelah Peng dan Amoy mendapatkan imbalannya, mereka pun pergi dari sana. Akan tetapi, berpindah pada Zhang yang sedang menemani Min untuk menenangkannya.
karena ternyata selama ini mereka menjalani hubungan. Namun tak lama dari itu, telepon Zhang berdering yang rupanya itu suara dari Peng, yang ternyata juga dia masih hidup. Di situ, Peng dengan emosi yang meledak-ledak, ia mengancam Zhang atas pengkhianatannya. Min yang mendengarkannya dari tadi, ia pun meminta penjelasan dari Zhang. Akan tetapi, Zhang terus berdalih bahwa ia bukanlah dalang di balik tersebut. Min yang tidak mempercayainya, ia pun langsung pergi meninggalkan Zhang. Karena sekarang, Min menjadi ancaman baginya. Zhang pun dengan teganya menghabisi pacarnya tersebut. Selang beberapa hari, pihak kepolisian menemukan jasad Min di tepi pantai. Berpindah kepada Mei, ia berkata kepada Peng bahwa ia ingin berhenti dari pekerjaan kotornya ini dan ingin memulai hidup normal seperti orang-orang pada umumnya. Sang kakak yang memahami perasaan adiknya pun berjanji akan berhenti setelah pekerjaan ini selesai. Malam harinya, Peng diajak bertemu di sebuah gedung terbengkalai oleh Zhang untuk mengajaknya berdamai, namun dengan liciknya anak buah Zhang malah menyerangnya, sehingga gelut pun terjadi. Karena musuh semakin banyak, Peng pun akhirnya terkena tembakan, sehingga ia mengalami kondisi kritis. Meskipun Peng terluka parah, ia berusaha memacu mobilnya agar ia bisa bertemu adiknya untuk yang terakhir kalinya. Karena keluarga satu-satunya telah tiada, Mei pun berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan membalaskan kematian kakaknya tersebut. Kejadian itu direspon oleh pihak kepolisian, dan mereka menemukan mobil Zhang yang terparkir di sana. Tak hanya itu, mereka mendapatkan informasi bahwanya Zhang baru-baru ini mengalami kekalahan judi di Macau, sekitar 8 juta yuan. Merasa dia orang yang bermasalah, kapten kepolisian yang bernama Han pun langsung menjadikan Zhang sebagai tersangka. Di sisi lain, Amoy yang sedang berpatroli. Ia berpapasan dengan Mei yang sedang menuju ke arah kediaman Zhang. Tak ingin melepaskan buruannya itu, Amoy pun langsung mengejar saat itu juga. Zhang yang baru sampai di kediamannya, ia tak menyadari bahwa Mei sudah standby di sana. Mei yang memiliki skill di atas rata-rata, dengan mudahnya ia menguasai keadaan. Amoy yang melihat rekannya tertembak, ia pun mencoba memberikan perlawanan. Selang beberapa menit, pasukan khusus kepolisian mengambil alih situasi. Sehingga Mei yang merasa terpojok, ia pun segera melarikan diri. Mei yang merasa sudah aman, ternyata ia salah. Karena di sini Amoy terus mengejarnya sampai ke tengah hutan. Zhang yang terkena tembak, ia segera dilarikan ke rumah sakit, dan setelah merasa mendingan, ia didatangi oleh Kapten Han untuk menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Tak hanya itu, polisi juga memperlihatkan foto Min kepada Zhang. Apakah Zhang mengenalnya? Seperti yang sudah kita ketahui, di sini Zhang berbohong kepada para polisi, hanya untuk mengamankan posisinya saja, karena Zhang tidak bisa diajak operatif. Akhirnya para polisi pun meninggalkannya. 3 hari kemudian, Ketua Han mendapatkan informasi bahwa Zhang pernah mengasuransikan berlian di tempat Min bekerja. Bukti ini sekaligus membuat dugaan mereka semakin kuat akan adanya kasus penipuan asuransi. Mereka semakin diuntungkan ketika Zhang datang ke kantor polisi untuk meminta perlindungan atas ancaman musuhnya. Di sini, Kapten Han terus mendesak Zhang agar ia bersikap jujur, karena kematian Min dan asuransi berlian beserta musuh yang mengincarnya pasti berkaitan satu sama lain. Zhang yang tidak ingin rahasianya itu terbongkar, ia pun tetap batu tidak memberikan informasi apapun. Zhang juga yang tidak ingin membuat para polisi kecewa, ia memberitahu mereka bahwa besok Zhang akan pergi ke dermaga untuk acara peresmian perusahaan. Dan pasti musuhnya akan datang untuk mengincarnya, sehingga para polisi harus memanfaatkan momen itu untuk menangkap Mai. Malam harinya, saat Amoy pulang ke rumah, ia dikejutkan oleh Mei yang sudah menunggunya dari tadi untuk menanyakan keberadaan Zhang. Awalnya Amoy sempat mengatakan tidak tahu, tapi setelah melihat video Pak Wang yang dipasangi bom, akhirnya Amoy memberitahu keberadaan Zhang. Amoy yang takut terjadi apa-apa terhadap Pak Wang, ia pun langsung pergi ke rumah sakit untuk menonaktifkan bom itu. Esok hari pun tiba, terlihat para polisi sudah bersiap-siap di posisinya masing-masing.
Tak ketinggalan Amoy, yang terus mencari keberadaan lokasi musuh. Sementara itu, terlihat Jang yang sudah berada di tempat itu sedari tadi. Ia kemudian meminta izin kepada para polisi untuk pergi ke toilet sebentar. Namun ternyata, itu hanyalah akal-akalannya saja, supaya ia bisa kabur dari sana. Mei yang berhasil menyelinap ke tempat itu pun langsung memantau pergerakan Jang. Karena tembakannya meleset, Mei pun mencoba untuk menembaknya. Sekali lagi. 枪手目标已锁定。 Akan tetapi, rupanya itu Amoy yang sudah membidiknya sedari tadi. Mai dan Jang akhirnya dibawa ke kantor polisi karena terbukti mereka melakukan tindakan kejahatan. Di akhir cerita, dan di sini Pak Wang terlihat bangga kepada Amoy karena Amoy telah berhasil menjalankan tugasnya. Kemudian film pun tamat. Jadi, itulah kisah film ini. Gimana? Menurut kalian seru nggak? Kalau seru jangan lupa komen di bawah ya. Jika kalian suka dengan kontennya, jangan lupa untuk like, tekan tombol subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Supaya kalian nggak ketinggalan konten seru yang berikutnya di channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.